Pada Kiai Haji Ahmad Sururi MPD. Selanjutnya narasumber tentang fikih salat. Dalam ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Toha, sarjana Quran, sarjana ekonomi. Padanya dipersilakan. Ya, toharoh berserta fikih salat. Toharoh fikih salat sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi at-tahirin wa azwajihi ummahatil mu'minin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para alim ulama, wabil khusus kepada beliau Dr. Kiai Haji Najib Afandi yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, para narasumber, panitia, dan segenap yang hadir di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Semoga kita senantiasa mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bil iktifa wal iktisor, langsung saja. Sebelumnya mohon maaf, kita niatnya murojaah Pak. Seperti yang tadi disampaikan Bapak Kiai Haji Sururi, bukannya kami di sini menggurui, bukan. Sifatnya murojaah, sharing pengetahuan apa yang saya dapatkan dulu ketika mondok di pesantren Lirboyo waktu itu. Mungkin barangkali pengetahuan yang kami dapatkan di sana tidak sama dengan pengetahuan yang panjenengan dapatkan di pesantren masing-masing. Monggo hari ini kita sharingkan, kita berbagi pengalaman, kita berbagi pengetahuan. Sebelum kita mulai kajian fikih toharoh dan sholat pada sore hari ini, marilah kita hadiahkan Fatihah untuk guru-guru kita, untuk para masyayikh kita yang telah mendahului, untuk orang-orang tua kita, untuk orang-orang yang berjasa, khususnya untuk pembangunan gedung Kanzul Ilmi Center di Bumiayu yang kita cintai ini. Semoga mereka-mereka yang sudah meninggal mendapatkan rahmat, mendapatkan jembar kubur, dan kelak di akhirat mendapat kenikmatan berupa surga. Dan yang masih hidup semoga dijaga oleh Allah, semoga mendapat rezeki yang banyak, melimpah dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sebelum kita memasuki kajian tentang fikih toharoh dan sholat, yang perlu kita fahami, yang perlu kita luruskan dahulu adalah pemahaman akidah kita para bapak. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Sebelum kita mengerjakan sholat, sebelum kita mengerjakan ubudiyah yang lain, ini terlebih dahulu harus kita luruskan dulu, harus kita tasheh terlebih dahulu pemahaman akidah kita, ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada para Rasulnya. Jangan sampai pemahaman kita melenceng dari ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan la tasihhul ibadah illa
ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali dia telah mengetahui, dia telah makrifat kepada siapa yang dia sembah. Tentunya maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita, sholat kita bertahun-tahun lamanya tidak akan sah kalau kita belum makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan, apa makrifat kepada Allah itu? Apa definisinya? Definisi makrifat, kita mengambil makolahnya As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai. As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini pendiri Thariqah Ar-Rifaiyah. Ini satu kurun dengan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini juga merupakan salah satu gurunya Al-Imam Al-Qadhi Abu Suja, mu'alif kitab Takrib, Pak. Insyaallah jenengan sampun apal sedaya Pak nggih. Takrib Al-Ghoyah wa Takrib yang disarahi oleh Fathul Qorib. Nah, ini salah satu gurunya Al-Qadhi Abu Suja adalah As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai, seorang sayyid, seorang syarif. Beliau mendefinisikan marifatnya sangat mudah, Pak. Beliau mengatakan ghayatul ma'rifat al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makanin. Ghayatul ma'rifat, puncak kemakrifatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-iqan, yakin dalam hati. Artinya yakin yang tidak disertai keraguan, yakin yang benar-benar mantap biwujudihi ta'ala, akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kaifin wala makan, tanpa kaif dan tanpa tempat. Ini yang harus kita ukir terlebih dahulu di lubuk hati kita. Ini oleh As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai dikatakan sebagai ghayatul ma'rifat. Jadi enggak usah muluk-muluk. Kalau kita sudah yakin bahwa Allahu maujudun bila makan, Allah wujud tanpa tempat, Allah wujud tanpa kaif, berarti kita sudah dalam tingkat kemarifatan yang paling tinggi. Ini beliau yang mendawuhkan, As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Tidak bertempat, tidak memiliki waktu, tidak memiliki tempat, tidak memiliki kaif. Kaif itu apa? Kaif itu sifat-sifat makhluk. Tidak boleh kita katakan Allah di mana, kapan, bagaimana. Ini tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, la fikrota fir robbi, tidak ada pikiran yang dapat menjangkau kepada hakikat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Sebuah hadis, la fikrota fir robbi. Kalau dalam Al-Quran disebutkan wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah fikiran-fikiran manusia itu akan terhenti. Artinya apa? Tidak dapat mencapai. Ini ditafsiri oleh salah satu sahabat senior. Beliau sahabat Ubay bin Ka'ab, yang oleh Nabi dijuluki sebagai aqra'us sahabah, orang yang paling pandai membaca Al-Quran. Itu sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini ditafsiri, ayat itu maksudnya ai ilaihi intaha fikru man tafakkar, kepada Tuhanmu lah mentok niku bahasa Indonesianya napa Pak? Ora bakal anjog, mentok. Jadi pikiran kita Pak, setinggi apapun akal pikiran seseorang, sejenius apapun, itu tidak dapat mencapai hakikat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa. Makanya jangan mencoba-coba berpikir. Orang yang menghabiskan waktunya untuk berpikir sebenarnya Allah itu bagaimana, wujudnya seperti apa, ini oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dikatakan orang yang terjerumus di dalam kekufuran.
Sahabat Abu Bakar ini yang bilang. Beliau mengatakan, al-ajzu an darokil idroki idroku, al-ajzu, merasa bahwa kita ajiz, merasa bahwa kita tidak mampu, an darokil idroku, tidak mampu dari menemukan hakikatnya Allah, itu idroku, itulah idrok, makrifat. Kita menurut sahabat Abu Bakar disebut ma'rifat, disebut idrok apabila kita merasa tidak mampu menemukan hakikatnya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebaliknya, wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Membahas-bahas, mencari-cari, berpikir tentang zatnya Allah, ini justru menimbulkan kufrun wa isyraku, menimbulkan kekufuran. Nah, barangkali dari kita mungkin ada yang sering terbersit di dalam pikiran, khotor namanya, khotor atau bersitan hati tentang Allah itu seperti apa, besarnya seperti apa, kecilnya seperti apa. Nah, ini untuk mengantisipasi, Pak, ini ada salah satu makalah dari Al-Imam Ahmad bin Hambal, juga makalahnya Imam Zunnun Al-Misri. Ini satu kurun ulama salaf, salah satu pendiri mazhab 4, Imam Ahmad bin Hambal. Ini beliau mengatakan, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yusbihu dzalik. Ketika kita terbersit di dalam pikiran, ada bersitan hati, ada lintasan yang masuk ke hati tentang Allah Subhanahu wa taala, maka fallahu la yusbihu dzalik, maka Allah tidaklah seperti itu. Panjenengan walaupun tidak disengaja, Pak, kadang-kadang yang namanya khotor, yang namanya bersitan hati, ini datang sendiri. Lagi sholat ujuk-ujuk membayangkan Gusti Allah, jenengan langsung tepis, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di pikiran kita, Allah tidak sama dengannya. Kita membayangkan misalkan Allah itu seperti ini besar, misalkan Allah tidak seperti itu. Allah itu di langit, tidak seperti itu. Apapun yang kita bersihkan, Allah tidak seperti itu. Ini senada dengan hadis Nabi, la fikrota fir robbi. Kenapa? Karena memang akal pikiran kita tidak dapat menjangkau hakikat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya, wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Tapi juga harus disertai tanzih. Tanzih itu apa? Tanzih itu mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Karena Allah bukan makhluk. Jangan kita sifati Allah duduk, jangan kita sifati Allah di atas, jangan sifati Allah itu di mana-mana. Itu makhluk. Allah itu bukan makhluk. Jadi sekali lagi, kita ingat makalahnya Imam Ahmad bin Hambal, kita ingat makalahnya Zunnun Al-Misri. Nah, ini sedikit cerita, Pak. Kenapa disebut Zunnun? Zunnun itu kalau diterjemahkan orang yang memiliki huruf nun. Beliau itu ketika menyembuhkan orang gila, Pak, itu cukup menuliskan nun di punggungnya orang yang gila itu. Huruf nun itu langsung waras. Namanya makanya dijuluki Zunnun. Itu satu kurun dengan Imam Ahmad bin Hambal. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Saged panjenengan tirukan, Pak, biar menjadi penepis orang yang terlintas di dalam hati tentang Allah, kemudian kita menepisnya, itu kita dapat pahala, Pak. Menolak madorot walaupun hanya seperti itu pahalanya besar. Jangan diteruskan berpikir, jangan, langsung ditepis. Fallahu bi khilafi dzalik. Monggo saya bacakan, panjenengan ikuti nggih. Mahma tasawwarta bibalik
fallahu bi khilafi dzalik. Nggih, matur suwun. Niku maknanya kados wau. Ketika kita terbersit tentang Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allahu la yusbihu dzalik. Allah tidak seperti itu. Ini sekedar mukadimah untuk kita agar akidahnya terjaga, tidak rusak. Juga tadi seperti halnya Imam Al-Ghazali mengatakan, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali setelah makrifat kepada Tuhannya. Karena orang yang belum makrifat, ini hakikatnya dia bukan beribadah kepada Allah. Hakikatnya dia beribadah kepada apa yang ada di khayalannya. Orang-orang Wahabi, orang-orang Mujassim itu mengatakan Allah di aras. Padahal Allah tidak seperti itu. Berarti hakikatnya mereka itu menyembah apa yang di khayalan mereka, yang katanya di atas aras. Dan itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar Al-Ghazali mengatakan tidak sah ibadahnya seseorang kecuali setelah marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marifatnya seperti apa? As-Sayyid Ahmad Arifai mengatakan, kita yakin, kita mantap bahwa Allahu maujudun bila makan wala zaman. Allah wujudnya tanpa tempat, tanpa zaman. Makatan kangge mukadimah, semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pembahasan tentang fikih sholat. Untuk toharoh nanti insya Allah otomatis masuk dalam bab sholat, Pak. Karena di antara syaratnya sholat itu harus toharoh. Jadi nanti sekalian kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang sholat ini materinya sangat sedikit, Pak. Halaman pinten niki? Setelah toharoh nggih, halaman 6. Sangat sedikit. Nggih, tapi insya Allah kalau kita jabarkan itu sangat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi sholat secara bahasa maknanya doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya sholat secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Ini saya ambilkan dari kitab Fathul Mu'in karangan Zainuddin Al-Malibari. Nah, beliau mengatakan af'alun wa aqwalun mahsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslimi bisyaraito mahsusoh. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Selanjutnya, sholat yang wajib ada 5: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama ijma' ulama bahwa yang wajib itu ada 5. Karena sudah menjadi kesepakatan, karena sudah menjadi ijma', maka barang siapa yang mengingkari eksistensi kewajiban 5 sholat ini, berarti dia keluar dari Islam. Ada orang tidak sholat, terus dikatakan saman gandeng ora sholat, lah sholat apa? Ora wajib. Ini dia ingkar. Nah, ini hati-hati. Oke, hati-hati ketika kita mengatakan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan apa-apa atau hal-hal yang oleh syariat ini dimuliakan. Hati-hati. Ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang para malaikat, berbicara tentang para nabi, para rasul, berbicara tentang syariat, sholat dan sebagainya, dalam hati sampai ada istihza, istighfaf, merendahkan atau meremehkan, ini hati-hati, Pak. Ini berpotensi mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jangan bermain-main, jangan guyon membawa hal-hal tadi. Syariat memuliakan, agama memuliakan, maka kita pun harus memuliakan. Jangan sampai hal-hal yang dimuliakan oleh syariat, oleh agama, kemudian kita anggap remeh. Jangan sampai. Musim corona banyak orang meninggal.
Kemudian ada orang nyeletuk, kiye malaikat lagi panen ya. Ini merendahkan malaikat napa mboten niki? Istighfaf napa mboten? Istighfaf. Meremehkan, merendahkan. Ini bahaya, Pak. Malaikat itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk suci, makhluk yang tidak pernah bermaksiat, itu hanya malaikat. Kita harus memuliakan. Makanya harus hati-hati. Nah, termasuk kewajiban sholat 5 waktu. Harus kita jaga ucapan kita. Harus kita jaga sikap kita. Jangan sampai ada unsur meremehkan atau merendahkan. Yang selanjutnya syarat wajib sholat. Ini ada 3. Jadi syarat, Pak, niku wonten kalih. Ada syaratul wujub, ada syaratus sihah. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu artinya syarat-syarat yang ketika terpenuhi dalam diri seseorang, maka orang itu akan wajib menjalankan sholat. Itu namanya syarat wajib. Kalau syarat sah, berarti syarat-syarat yang jika terpenuhi, itu ibadah yang dia lakukan akan mendapat predikat sah. Akan mendapat predikat sah. Memang beberapa ini ada yang sama, syarat wajibnya ada, syarat sahnya juga ada. Memang adanya seperti itu. Ada juga yang terpisah, hanya ada dalam syarat wajib, tapi dalam syarat sahnya tidak ada. Nah, ini syarat wajib, berarti syarat-syarat yang ketika terpenuhi pada diri seseorang, maka orang itu akan berkewajiban melaksanakan sholat. Sebaliknya, yang belum memenuhi syarat wajib, berarti orang itu belum berkewajiban sholat. Nah, namun sebagai muqaddimah, anak yang belum baligh, nah nanti akan dijelaskan ya, diantaranya baligh. Anak yang belum baligh ini menjadi kewajiban orang tua untuk menyuruhnya sholat. Dalam hadis disebutkan, muru auladakum bis sholati wa huwa sab'u sinina. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat wa huwa sab'u sinina, ketika sudah genap umur 7 tahun. Sudah genap umur 7 berarti sudah menginjak 8, Pak. Sudah menginjak 8. Ketika fikih mengatakan umur 7 tahun, atau misalkan dalam bab zakat, kambing yang boleh untuk zakat itu minimal, kalau kambing domba itu 1 tahun, kalau kambing kacang atau kambing Jawa itu minimal 2 tahun. Itu maksudnya 1 tahunnya sudah genap, Pak. Sudah masuk 2. Yang 2 tahun itu juga maksudnya 2 tahunnya sudah genap, memasuki usia 3. Sama dengan hadis ini. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika sudah genap umur 7 tahun. Artinya sudah memasuki usia 8. Ini kewajiban orang tua. Tidak memandang apakah orang tuanya itu juga melaksanakan sholat apa tidak. Tidak memandang demikian, Pak. Barangkali panjenengan punya tetangga, naudzubillah misalkan, orangnya lawala, faham apa mboten, Pak? La sholata, la puasaha, la zakata, wis ora tau nglakoni apa sing wajib dilakoni. Ini tetap dia berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun dia tidak melakukan. Salah satunya adalah memerintahkan anaknya untuk sholat. Jangan minder, lah nyong biar sholat, lo kan ngongkon anaknya sholat. Jangan seperti itu. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, salah satu ashabul wujuhnya Imam Ahmad bin Hambal, ini beliau pernah mengatakan, laulam ya'idhin nasa illa ma'sumun minaz zalal lama wa'adhu ba'da wafati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadun li'annahu la ismata ba'da wafati
nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak boleh bermauidhah, seandainya tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar, kecuali orang itu harus maksum minaz zalal. Kalau dibuat aturan aja oleh ana wong ceramah, ora oleh wong amar ma'ruf, kejaba wonge wis maksum, terjaga dari zalal, terjaga dari kemaksiatan. Seandainya seperti itu, ini beliau melanjutkan, lama wa'adhon nasa ba'da wafati Rasulillah ahadun, maka niscaya tidak ada yang berhak untuk amar ma'ruf nahi mungkar setelah wafatnya Nabi. Setelah wafatnya Nabi, termasuk para sahabat tidak punya hak untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Alasannya apa? Li annahu la ismata li ahadin ba'da wafati Rasulillah. Karena tidak ada satupun orang yang maksum, satupun orang yang terjaga dari zalal, dari kemaksiatan setelah wafatnya kanjeng Nabi. Ini artinya apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu tidak ada sangkut pautnya dengan si pelaku. Boten wonten. Makanya ulama di kalangan ulama itu ada satu slogan, Pak. Ada satu semboyan. Ala mudiril kaksi ayyan hal jullasa. Artinya ala mudiril kaksi, wajib bagi orang yang menjadi pelayan itu di warung-warung topi miring niku, Pak. Kalau di kafe itu namanya bartender. Orang yang tugasnya membawa itu minuman keras, Pak. Nggih ciyu bangsane. Sing tugasnya niku nggawani ciyu ning wong sing tuku ning warung. Jadi ana wong kerja ning kafe, kerja ning warung-warung remeng-remeng sing kados niku. Kemudian dia tugasnya membawakan pesanan. Ana wong pesen topi miring siji. Lan dilalan jenengan sing ditugasi ngoten. Misale panggih, misale. Niku ulama sanjang ayyan hal jullasa. Tetap terkena khitab wajib untuk nahi mungkar kepada jullas. Jullas itu siapa? Pelanggan yang masuk, pelanggan yang pesan minuman keras. Walaupun saya kerjanya seperti itu, tetap, Pak, ketika saya menyuguhkan ciyo, kulo wajib amar ma'ruf. Mas, ciyo ke haram, oroleh dinung dosa. Tetap wajib, Pak. Senajan nyong yang ngelakoni. Nah itu berangkat dari makalah tadi. Karena kalau tidak boleh amar ma'ruf, tidak boleh nahi mungkar, kecuali maksum, itu yang maksum hanya kanjeng Nabi. Selain kanjeng Nabi enggak ada. Dan niscaya umat akan rusak. Nah, niku. Makanya sekali lagi kembali ke materi, wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya melaksanakan sholat. Muru awladakum bisolati wa huwa sab'u sinina, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka, anak-anak itu, sudah genap usia 7 tahun. Dilanjutkan, wadribuhum alaiha wahum asru sinina, dan pukullah mereka, berilah hukuman, berilah takziran. Nabi mencontohkan dengan cara dipukul. Oke, maksudnya berilah takziran kepada mereka, anak-anak kita, ketika mereka tidak mau menunaikan, tidak mau menuruti apa yang kita perintahkan. Wahum asru sinina, ketika mereka umurnya sudah 10 tahun. Jadi 7 tahun ini kewajiban kita untuk memerintah. Pan gelem pan ora karepe bocah, Pak. Gelem ya syukur, ora ya ora apa-apa. Sing penting nyong kewajiban sebagai wong tua wis pudat. Wis ngongkon, berarti kewajibannya wis gugur. Tapi sudah 10 tahun, ini kewajiban kita bertambah. Menyuruh dan memberi hukuman, memberi takziran ketika mereka tidak mau
menuruti apa yang kita perintahkan. Dikongkon sholat ora gelem, kampleng ora apa-apa, ceweng. Arepan ngamble aja, ngampleng rai Pak. Ngamplengnya awak, pundake misale. Aja mukul wajah, mboten pareng. Dijewer mawon. Kon ganing beli nurut saiki kening apa? Itu kalau sudah 10 tahun. Nah, kalau sudah balik maka sudah bukan tanggung jawab orang tua. Wis kon wis balik. Saiki kon wis kewajiban nglakoni apa sing wajib, wis haram nglakoni apa sing haram. Wong tua wis lepas tangan. Tugasnya wis pragat, zamane kon cilik wis tak kongkoni, zamane cilik kon wis tak jeweri. Nah, niku tentang masalah kewajiban orang tua kepada anak kecil. Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama Islam. Islam ini syarat wajib Pak. Artinya berarti orang Islam tidak wajib. Orang Islam tidak wajib. Orang kafir asli tapi. Orang yang sejak kecil itu memang bukan Islam. Itu tidak wajib. Artinya tidak wajib fi ahkamid dunya. Di dunia ini memang tidak wajib. Artinya ketika ada orang kafir, kafirnya kafir zimmi. Kafir zimmi itu kan orang kafir tapi dia menyanggupi untuk mengikuti aturan Islam. Itu kafir zimmi. Kafir zimmi mencuri had, potong tangan. Kafir zimmi zina jilid 100 kali. Kalau muhson sampai mati, rajam. Itu kafir zimmi. Orang kafir tapi mereka berkomitmen menyanggupi untuk mengikuti syariat Islam, aturan negara Islam. Nah, ketika memang dari awal itu dia sudah dalam kondisi non-Islam, kemudian dia tidak sholat, ini bagi pemerintah Islam tidak punya hak untuk memberi had kepada orang itu. Hadnya napa Pak? Kangge wong sing nilar sholat. Durbul unuk, penggal. Niku syariat. Tapi karena orangnya dari awal itu memang bukan Islam, maka tidak boleh untuk dikasih hukuman berupa durbul unuk. Sebaliknya kalau orang kufurnya itu bukan kufur asli, lawannya kafir asli napa Pak? Ada kafir asli, ada kafir aridi atau murtad. Orang yang keluar dari Islam padahal sebelumnya sudah beragama Islam, ini kafir aridi namanya, itu dia tetap terkena kewajiban sholat. Artinya apa? Ketika di dunia dia meninggalkan sholat, maka pemerintah Islam ini boleh untuk menghukumnya dengan hukum-hukum Islam, dengan cara dikotel atau di durbul unuk. Nah, ini berlaku fi ahkamid dunya. Sedangkan fi ahkamil akhirah ini sebenarnya dia berkewajiban sholat Pak. Dia berkewajiban sholat. Maka dalam Al-Quran itu diceritakan itu dalam surat napa nggih niku nggih. Nah, itu di situ ada dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Penduduk surga itu tanya kepada ahli neraka, kenapa kalian masuk neraka? Wa ma salakakum fi saqor. Apa yang menyebabkanmu masuk neraka? Mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin. Kami di dunia tidak pernah sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa hakikatnya Islam itu bukan syarat wajib. Bukan. Syarat wajibnya hanya satu, mukallaf. Islam itu bukan. Maka ulama itu ada yang mengatakan Islam itu syarat wajib, ada yang mengatakan bukan syarat wajib. Ini beda sudut pandang Pak. Yang mengatakan bukan syarat wajib karena memandang fi ahkami dunia. Memang di dunia tidak ada urusan, tapi di akhirat ada. Yang mengatakan ini syarat wajib itu karena memandang fi ahkamil akhirah. Karena memandang kelak di akhirat itu dia akan terkena azab. Tetap terkena azab. Kalau orang non-Islam kemudian tidak wajib sholat, tidak wajib zakat, kemudian di akhirat disiksa, pasti mereka protes. Ganinya disiksa.
Gara-gara ora sholat, lah terus sholat wajib. Nyong dudu Islam, kan seperti itu Pak. Padahal sebenarnya wajib. Mereka disiksa di neraka itu karena satu, tidak ikut Islam, tidak masuk Islam. Dua, karena meninggalkan syariat-syariat, tidak sholat, tidak zakat, dan seterusnya. Bon, yang selanjutnya berakal dan baligh. Nah ini definisi dari mukallaf, berakal dan baligh. Atau simpelnya adalah mukallaf. Jadi orang mukallaf adalah orang yang sudah berakal dan sudah baligh. Baligh itu berarti tergantung orangnya. Nah berarti kita secara tidak langsung harus memahami apa itu baligh. Baligh itu berarti kalau orang laki-laki sudah pernah mengalami salah satu dari dua hal. Salah satu dari dua hal. Yang pertama, khurujul mani, keluarnya sperma, disengaja maupun tidak disengaja, dalam kondisi terjaga maupun dalam kondisi tertidur. Ini keluar sperma, ini secara otomatis dia berarti sudah baligh. Atau yang kedua, sudah genap berusia 15 tahun hijriyah. Walaupun ada orang belum pernah keluar sperma tapi sudah masuk lebih dari 15 tahun, ini mau tidak mau dia dihukumi baligh. Itu orang laki-laki. Tapi kalau orang perempuan, itu dua hal tadi ditambah satu Pak. Dua hal tadi, keluar sperma dan memasuki usia genap 15 tahun, ditambah satu, mengalami menstruasi atau haid. Bocah wadon umur 12 tahun wis haid apa durung ditakoni Pak. Ditakoni. Lamun wis haid berarti kon wis wayahe nglakoni salat, wis wajib. Wis wayahe nglakoni puasa, sing wajib-wajib kudu dilakoni, sing haram-haram ya aja dilakoni. Harus seperti itu. Njenengan harus waspada, harus perhatian dengan anak sendiri. Jangan sampai kita memiliki anak yang sebenarnya sudah baligh karena kita tidak tahu dibiarkan. Akhirnya terbengkalai, pergaulan bebas, naudzubillah, tidak bisa diselamatkan. Kadung wis kegawa-gawa. Yang kedua adalah berakal, artinya bukan orang gila. Jadi 15 tahun wong ya waras berarti wis baligh. Nah, kewajiban orang baligh dalam mazhab Syafi'i, ketika orang memasuki usia baligh, pertama yang wajib adalah apa? Niyatu imtithalil awamir wajtinabin nawahi. Niat untuk menyanggupi, berkomitmen dalam hati untuk melakukan segala yang diwajibkan dalam Islam dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Ini wajib Pak. Pertama kali orang memasuki usia mukallaf, akil dan baligh, itu kewajibannya itu Pak, hati, dalam hati. Krentek nyong niat pan lakoni apa-apa sing wajib, niat pan ninggalna apa-apa sing haram, sing dilarang. Niku wajib Pak. Kalau ketika usia baligh belum pernah niat seperti itu, berarti njenengan sekarang kodok Pak. Kulo tanglet njenengan sampun apa dereng Pak? Ning ati krentek nawaitul imtithala li jami'il awamir wastinaba jami'in nawahi. Nyong niat ning ati panggih, nyong niat pan nglakoni apa bae sing wajib ning Islam, niat pan ninggalna apa bae sing dilarang ning agama Islam. Ning ati anger durung dikodok, niki wajib. Nah setelah niat seperti itu, nanti setiap harinya Pak, niki njenengan disunahaken tajdidun niat, memperbaharui niat.
saben esuk panjenengan tangi turu itu sunnah tasdid. Niate sami kados wau. Nawaitu imtitsalal awamir wastinaban nawahi. Tangi turu alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nawaitu imtitsalal awamir wastinaban nawahi. Nyong niat dina kiye nyong panglakoni apa bae sing wajib, tolib niat paninggalna apa bae sing dilarang. Saben esuk sunnah, Pak. Tujuannya nopo? Supaya perjalanan kita selama 1 hari ini kita terkontrol. Terkontrol. Jadi bukan baik jam 10 awan nyenengan pan maksiat kelingan. Iya, nyong lagi esuk wis niat pan ninggalna maksiat. Loko nyong panglakoni kelingan. Wis wayahe duhur ora salat, durung salat kelingan. Nyong lagi esuk wis niat, lo kan pan ninggalna salat duhur. Nah, niku faedah hikmahnya. Tapi niki sunnah. Sing wajib tadi ketika pertama kali masuk usia balik, ini panjenengan wajib 1 umur 1 kali. Niyatu imtitsalil awamir wajtinabin nawahi. Pun. Lajeng syarat sah salat niki wonten gangsal, ada 5. Syarat sah berarti tadi sudah disinggung syarat-syarat yang jika terpenuhi maka salat yang kita kerjakan mendapat predikat sah. Hanya sah, Pak. Bu, kita tidak membahas pahala. Nggih. Benten niku urusannya benten malih. Fikih itu hanya berbicara sah apa tidaknya. Nah, ini totalnya ada 5. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. At-thaharah anil hadatsain. Hadasil asghar wal hadasil akbar. Suci dari hadas kecil itu artinya kita harus punya wudu. Harus punya wudu. Suci dari hadas besar artinya kita tidak boleh mengalami junub. Nah, berbicara tentang wudu, Pak. Nah, ini mungkin beberapa hal yang jarang orang mengetahui. Di antara syaratnya wudu niku kan harus menggunakan air yang mutlak. Suci mensucikan. Maka tidak boleh menggunakan air yang ghairul mutlak, yang tidak suci dan yang suci tapi tidak mensucikan. Atau memang tidak suci. Berarti najis. Niki kathah tiyang sing tanglet. Ana wong banyu wudu, ari nyibuk banyu, niki ketretesan banyu sangka wajah, niku kepripun? Jadi nyiduk banyu karena ora diadohna sing wajah, dongene ngonong, diadohna, malah diperkena dolo ning sore wajah, otomatis ketetesan. Ana sing ngomong kuwi dadi mustakmal banyune. Ana sing ngomong ya ora. Lah niku sing leres kepripun? Nggih. Jadi begini, Pak. Air mutlak itu diantara syaratnya adalah air yang tidak taghayyur. Air yang tidak mengalami perubahan. Perubahan yang disebabkan oleh barang-barang najis. Berubahnya air itu barometernya 3, Pak. Barometernya 3. Warna, rasa, dan bau. Tokmun, launun, rihun. 3. Ini sifat-sifat air. Kalau salah satu saja berubah, berarti taghayyur namanya. Warnanya bening, rasanya asrep biasa. Tapi mambune baleng. Nah, niki berarti taghayyur. Lah, taghayyur niki wonten kalih. Ada taghayyur hissi, ada taghayyur takdiri. Taghayyur hissi artinya perubahan yang bisa dipanca indera. Warnanya kelihatan berubah, mata bisa melihat.
Oh, ini warnanya berubah jadi merah seperti air teh. Baunya bisa dideteksi oleh hidung. Oh, mambune sejen, baleng. Kemudian rasanya ini bisa dideteksi oleh lidah. Dicicipi rasanya asin, dicicipi rasanya manis. Ini tagoyur hissi. Ini mudah. Yang repot itu yang takdiri. Tagoyur yang tidak bisa dideteksi oleh panca indera. Ini perubahan yang terjadi karena benda lain, yang benda ini memiliki sifat-sifat sama persis dengan sifatnya air. Persis sama. Nah, di kitab fikih itu dicontohkan begini, kama ilwardi al-munqati'ir rihah. Air perasan bunga mawar tapi yang rasanya sudah tawar kembali. Atau contohnya air mustakmal. Air mustakmal bercampur dengan air yang mutlak. Air bekas wudu bercampur dengan air yang ada di tangan. Nah, ini tagoyurnya tagoyur takdiri. Untuk memutuskan ini air ini tagoyur apa tidak, ini kita harus berandai-andai. Jadi takdir itu maksudnya diandaikan. Tapi mboten usah praktek, Pak. Mboten usah praktek. Diandaikan mawon, kayane kepripun. Lah niku air mustakmal sing netes-netes sing wajah, niku panjenengan andaikan kiye duwe warna kaya warnane peresan anggur. Jenengan rasa meres anggur, niku warnane rada-rada ungu, Pak. Rada-rada ungu. Sing netes pirang tetes sing wajah niku kira-kira. Misalkan 2 tetes. Lajeng panjenengan sing ketetesan sapundi banyune? Sak cedokan tangan, nggih. Sak cedokan tangan. Diparil, diandaikan 2 tetes sing nibani banyu sak tangan niku duweni warna kaya warnane anggur. Kira-kira banyu sak tangan niki robah napa mboten? Dikira-kira mawon. Bon, banyu samenten, Pak. Sabotol aqua alit niki. Tak tambahi 2 tetes banyu sing duweni warna kaya warnane anggur. Peresan anggur. Tak campurna mriki. Kayane robah napa mboten? Angger mboten, berarti niki taksi mutlak. Taksih tohir mutohir. Tapi lamun dindeyan-deyana kayane ta robah, berarti wis ora mutohir. Nggih, tohir tapi mboten mutohir. Berarti ora kena nggo banyu wudu. Niku dirinci, Pak. Jadi diandaikan warnane kaya warnane peresan anggur. Rasane kaya rasane ning delima. Lajeng mambune, nggih, mambune niku kaya mambune delima niku sing mambu. Lajeng kangge rasane supen niku, rasane napa niku? Kula supen niku. Nggih. Pun intine diandaikan mawon. Lamun kayane robah berarti wis ora mutohir. Lamun rubah, lamun ora rubah berarti esih mutohir, esih mutlak. Niku maknane takdirian. Dalam fikih niku mestine kula panjenengan sering mirsani, sering mireng istilah takdiron, tahdidan, takriban. Niku maknane napa, Pak? Lamun tahdidan karo takriban, nggih, tahdidan niku kaya dene ning masalah mumasalah wonten masalah riba. Riba beras ijolan niku kedai mumasalah nggih. Pada bae salitere beras saliter nyong ijolan beras saliter. Niku mumasalah niku tahdidan, kudu persis pada. Lamun takriban berarti
kurang ora apa-apa. Kurang ora apa-apa. Tetapi antara tahdidan dan takriban niki dua-duanya harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Harus dihitung. Ora kena ndeyan, mboten kenging. Walaupun yang takriban itu contohnya teng pundi niku? Teng masalah sinul haidi. Usia minimal wanita mengeluarkan darah haid niku keterangannya usinina hijriyatan takriban 9 tahun memper. Maksudnya napa? Kurang ya ora apa-apa. Tapi senajan memper tetep kudu diatung, Pak. Jadi antara tahdidan karo takriban ada satu kesamaan, ada satu perbedaan. Persamaannya nopo? Wajib diatung. Kudu praktek. Umur 9 tahun kurang. Lah niki kudu diatung. Kon lahirnya kapan? Tanggal pira? Diatung posisi saiki ketemune pira. Niku persamaannya. Perbedaannya nopo? Antara tahdidan karo takriban, ini kalau takriban boleh kurang, tapi kalau tahdidan harus pas. Niki bentene. Lah sing ketiga niku takdiron. Lah kalau takdiron niku mboten usah praktek. Cukup dikira-kirakan mawon. Kayane kepripun. Contohnya mau, ana banyu sabotol, ketetesan banyu mustakmal 2 tetes. Niku diandaikan 2 tetes niki duweni warna kaya warnane ning peresan anggur, kayane banyu samene robah napa mboten? Kayane mawon ora usah praktek, jenengan tuku anggur diperes 2 tetes, mboten usah. Kayane robah berarti ora mutahhir maning. Kayane ora rubah berarti esih mutahhir. Lah niku takdiron maknane. Oh niku masalah wudu. Lajeng masalah mandi junub. Harus suci dari hadas kecil dan dari hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar dengan cara mandi jinabah bagi orang yang junub yang mengalami salah satu dari asbabul jinabah, mengeluarkan sperma, mengeluarkan mani, jima, hubungan badan, terus mati, nggih, meninggal dunia, lajeng haid, nifas, wiladah, lahiran. Ada orang mengalami salah satu dari hal tersebut, maka dia harus mandi jinabah. Yang sering jadi pertanyaan niku ngeten, Pak. Wong wadon lamun sisiran niku biasanya rambutnya pada perutul. Padahal wongnya lagi men. Niki rambut sing perutul kepripun? Sikap kita bagaimana? Apakah dibuang saja? Apa disimpen? Terus engko wayahe adus melu dadusi bareng? Sing berlaku teng mriki pripun, Pak? Langsung dibuang napa pripun? Disimpen. Tujuannya napa disimpen? Maksudnya make badhe disiram sareng napa pripun? Disiram sareng nggih. Napa dipendem? Nggih ngaten. Dalam kitab Ihya Ulumiddin niku diterangaken yambaghi ala kulli junubin alla yazila asy'ara wadh-dhufra li annahuma yurja'ani yaumal qiyamati junuban. Niku kira langkung redasine kados ngeten, Pak. Persisnya kula mboten apal. Artinya begini. Tamriku bahasanya yambaghi. Sebaiknya orang yang junub itu tidak menghilangkan rambut, tidak menghilangkan kuku, mboten cukur, mboten ngetoki kuku. Niku sing sae. Alasannya napa? Karena 2 hal itu, rambut atau kuku atau kulit sing locop atau getih sing metu, kue besok ning akhirat pan dibalekna ning wong kue dalam kondisi esi junub. Niku teng Ihya. Lah, pendapat Ihya niki dinukil teng Fathul Muin.
Syekh Zainuddin Al-Malibari niki menukil keterangannya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Lah, cuman keterangan niki Pak, niki dikomentari banyak ulama. Di antaranya Ibnu Qasim Al-Ubadi dalam syarah kitab Tuhfah niku menjelaskan niku janggal Pak. Janggalnya nopo? Orang yang mandi jinabah itu kewajibannya nopo? Meratakan air ke seluruh tubuh. Ulama tidak mengatakan tubuh yang sudah terlepas pun wajib dibasuh. Boten nggih? Ada keterangan seperti itu apa tidak? Tidak ada. Hanya sebatas seluruh tubuh pun. Tidak sampai membawa-bawa anggota tubuh yang sudah terlepas. Jadi kesimpulannya, rambut, kuku yang sudah terlepas ini tidak wajib kita basuh ketika mandi. Yang kedua, seandainya rambut dan kuku itu kita basuh ketika mandi jinabah, ini tidak akan sah, Pak. Tidak akan sah. Kenapa? Karena syarat sahnya pembasuhan dalam mandi jinabah adalah anggota itu masih nempel. Lawong sudah terlepas kok diwasuh, nggak bakalan sah. Nggak bakalan sah. Kesimpulannya pripun? Kesimpulannya rambut kuku yang sudah kadung terpotong itu tidak ada urusan apa-apa dalam masalah mandi jinabah. Tapi ada satu aturan dalam syariat kita, itu ada kesunahan rambut atau kuku yang sudah terpotong ini disunahkan untuk dikubur. Disunahkan, Pak. Di antaranya biar tidak kelihatan sama orang lain. Karena rambut itu aurat, apalagi perempuan. Itu sunah dipendem, sunah dikubur. Hanya itu saja. Dalam masalah mandi jinabah tidak ada kaitannya. Panjenengan basuh pakai air, pakai rinso, pakai apapun nggak akan sah jinabahnya rambut itu. Nggak akan sah. Wis jenengan guyur awak dayak bae. Sing esi pada nempel diguyuri, wis cukup. Sing wis tugel, sing wis kepotong sudah. Itu jenengan bisa lihat dalam Hawasi Asharwani, Syarah Tuhfatul Muhtaj. Itu ada keterangan seperti itu. Jadi sudah tidak ada kaitannya. Oke? Jadi nguang-nguang tenaga, Pak. Sisiran dikumpulna wayatus dadusi. Oke, buang-buang tenaga. Nah, ulama menambahkan kalaupun iya bahwa anggota tubuh itu kelak di akhirat akan dikembalikan, itu hanya anggota tubuh yang terbawa mati. Itu yang dikembalikan. Zamane nyong mati rambutnya sapira, kowe engko tangine samono maning rambutnya. Kukune sapira, kowe engko samono maning kukune. Rambut sing wis dipotong awit zamane nyong bayi tuli dibalena kabeh ngonong. Ya kayong. Lah ini ulama sanjang kados mengatakan. Jadi kalaupun sah bahwa anggota tubuh kita itu kelak di akhirat akan dikembalikan, ini hanya berlaku bagi anggota tubuh yang terbawa ketika kita meninggal dunia. Lajeng yang kedua berkaitan tentang mandi jinabah. Tadi dijelaskan bahwa rukun mandi jinabah adalah membasuh air ke seluruh tubuh anggota yang zohir. Kalau yang batin tidak wajib, yang zohir. Nah, yang jarang diketahui, Pak, terutama kaum wanita, bolongan kuping, Pak, bolongan anting, niki termasuk anggota zohir, Pak. Kalau ada orang wanita mandi jinabah, antingnya masih terpasang, ini bisa dipastikan bagian dalamnya masih kering.
Oh nggih. Nggih niki bar niki. Coba panjenengan yang sudah punya istri, Pak. Kalau mandi jinabah itu antinya dilepas apa dipakai terus? Dipakai terus. Kalau dipakai terus, Pak, itu ketika membasuh air ini digoyang-goyangkan, Pak. Seperti halnya panjenengan yang punya cincin, ini ketika wudhu itu kan digoyang-goyang seperti ini. Maksudnya nopo? Biar airnya meresap. Sama dengan anting, Pak. Makanya jenengan wangsul sanjang kali estri. Bu, sampan hari adus, banyunya meresep ning bolongan kuping apa ora? Antingnya dicopot apa ora? Lamun ora dicopot, saiki dicopot. Angger ora dicopot, ya digoyang-goyang ben meresep ning jero. Sebab niki anggota zahir. Anggota zahir berarti wajib terbasuh. Kalau tidak terbasuh berarti jinabah sah napa mboten? Adus junube sah napa mboten? Mboten sah. Adus junube ora sah, salate sah apa ora? Ora sah. Jenengan wis ngerti berarti. Oh jenengan balik ngomong karo sing wadon. Nggih. Itu salah satu anggota zahir yang wajib terbasuh ketika mandi jinabah. Bun, tadi instruksi dari panitia, kita break sebentar, kita istirahat sambil menikmati hidangan. Monggo. Oke, monggo kopi break biar tidak ngantuk. Mau kopi atau teh manis terserah, monggo para peserta untuk kopi break sebentar. Disambi sak wontene kados menika.
sambil nyicipi kopi break, juga sambil meneruskan daripada hukum-hukum yang berkenaan dengan toharoh. Monggo. Para bapak, para hadir ingkang kawula hormati, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Breaknya kita sudahi, tapi tetap monggo nyenengan sambil menikmati hidangan, sambil nyeruput kopi atau teh, tapi telinganya sambil ngaji, Pak nggih. Nggih. Karena waktunya sudah menjelang habis, sudah sore, ini mungkin kita akan melanjutkan hanya beberapa menit, Pak. Hanya mungkin melanjutkan ini tentang syarat sahnya sholat. Untuk tentang sholatnya mungkin di pertemuan lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita membahas tentang masalah wudhu dan masalah mandi jinabah. Yang berikutnya adalah syarat yang kedua, suci dari najis yang tidak ma'fu. Suci dari najis yang tidak dima'fu, yang tidak ditolerir oleh syariat, yang tidak diampura. Najis yang tidak ma'fu, ini kita harus suci fil badan wa fil makan wa fil malbus. Badannya suci, tidak ada najis yang nempel. Pakaian yang kita bawa juga suci. Tempat yang bersentuhan langsung dengan tubuh kita, tempat sujud, tempat tangan, tempat lutut, ini semuanya suci. Itu syaratnya. Berbicara tentang masalah toharoh anin najis, ini ketika sekarang itu kan sudah umumnya rumah itu pakai keramik. Kita punya anak kecil pipis di keramik di halaman rumah. Ini kalau orang yang belum mengetahui aturan fikihnya, itu biasanya ambil air beberapa ember, Pak, diguyur, biur. Kadang-kadang ada yang sekalian dipel. Najisnya hanya beberapa, tapi membersihkannya seluruh ruangan kita bersihkan. Ini karena kita tidak tahu. Jadi ada caranya lebih mudah, Pak. Caranya begini. Ada najis misalkan di sini, di lantai ini. Itu najisnya cukup kita bersihkan, kita keringkan, pakai tisu atau pakai apa, sampai 3 sifatnya hilang. 3 sifat najis, ini sama dengan 3 sifatnya air tadi. Warna, rasa, dan bau. Keramiknya kita bersihkan, warnanya sudah tidak ada coklat-coklatnya, rasanya sudah tidak ada rasa baunya, tidak ada bau pesing-pesingnya sudah tidak ada, rasanya juga sudah tidak ada. Sehingga najis ini kemudian menjadi najis hukmiyah. Najis itu ada 2, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki salah satu dari 3 sifat tadi. Ada rasanya, ada baunya, ada warnanya, atau salah satu. Hanya warnanya saja, baunya, rasanya enggak ada. Ini tetap namanya ainiyah. Kalau najis ainiyah itu caranya harus diguyur pakai air. Tapi kalau najis hukmiyah, najis hukmiyah cukup diciprati air. Kalaupun mau diguyur, air 1 gelas kecil itu sudah cukup. Diguyur, kemudian diratakan. Sudah, ini suci.
Jadi caranya adalah najis ainiyah itu kita jadikan najis hukmiyah terlebih dahulu dengan cara menghilangkan 3 sifat tadi, warnanya, rasanya, dan baunya. Bersih, kering, baru ambil gelas, ambil air 1 gelas kecil saja, kita guyurkan, kita siramkan. Kalau belum merata kita ratakan, nggak usah ambil air lagi, nggak usah. Air yang sudah di sini, yang sudah tumpah, kita ratakan. Sudah, ini suci. Airnya pun suci. Kita nyentuh airnya yang bekas ini suci. Hanya saja air ini bekas pembasuhan najis, ini air mustakmal. Jadi seperti halnya air bekas wudhu, Pak, hukumnya. Suci tapi tidak mensucikan. Tohir ghairu mutohir. Gampang berarti. Urusan jukut banyu saember mboten usah. Jukut tisu mawon dilap, digosok sampai garing, mambune laka, warnane laka, rasane laka, diguyur banyu sak canting. Pun. Itu sudah suci. Nah, itu tentang najis. Nah, yang disyaratkan suci dari najis dalam tempat tadi kan kita bahas harus badan, pakaian, dan tempat. Itu maksudnya adalah tempat yang bersentuhan langsung dengan anggota tubuh kita, terutama ketika sujud. Sujud itu yang nempel apa saja? Jidat, batuk, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Itu yang harus suci. Kalau di tengah-tengahnya yang sejajar dengan dada kita ada najisnya, itu enggak apa-apa. Sah itu, enggak apa-apa. Yang penting tempat kita sujud enggak ada najisnya. Kemudian mengenai pakaian, pakaian itu yang suci adalah pakaian yang terbawa, yang yataharraku biharokatihi, yang ikut bergerak ketika kita bergerak. Contohnya pakaian ini, saya bergerak, ini kan juga bergerak. Berbeda dengan pakaian yang tidak bergerak ketika kita bergerak. Contohnya apa? Sajadah. Sajadah itu kita pindah ke sini, ikut pindah napa mboten? Mboten. Berarti sajadah ini bukan malbus, bukan pakaian. Karena bukan pakaian, maka tidak apa-apa di ujung sajadah itu ada najisnya. Itu tidak masalah. Karena bukan pakaian. Contoh lagi ketika sholat jenazah, itu kan nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya. Jadi cuma berdiri sampai salam dalam kondisi berdiri. Ini kalau kita sholatnya tidak ke bagian tempat, otomatis di luar sholatnya. Ya, nah itu cukup sandalnya dilepas, kita injak bagian atasnya, sudah cukup kita sholat. Karena kalau masih terpakai, ini namanya malbus. Kalau malbus maka dikhawatirkan bagian bawahnya ada kotoran. Kan nanti nggak sah sholatnya. Kalau masih terpakai. Makanya caranya apa? Jangan dipakai. Lepas sandalnya, kita injak bagian atasnya, kita berdiri di atasnya tanpa memakai. Itu nanti sah sholatnya. Itu tentang najis. Yang selanjutnya adalah menutup aurat. Bon, nutup aurat niki yang perlu kami sampaikan, ini bagi perempuan, Pak. Perempuan itu dikatakan auratnya perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian sudut pandang dalam masalah auratnya perempuan adalah mingkulil jawanib. Dari atas tertutup, dari kanan kiri, depan belakang tertutup, dari bawah pun tertutup. Ini auratnya perempuan. Berbeda dengan auratnya laki-laki. Auratnya laki-laki itu sudut pandangnya itu dari arah kanan kiri dan arah atas. Tidak dari arah bawah. Makanya orang laki-laki ketika sujud ini lututnya kelihatan, pahanya kelihatan, itu sah, Pak.
Tapi kalau perempuan, misalkan ada perempuan sholatnya di atas, bangunannya pakai kayu, ada lubang-lubangnya, jadi kalau kita lihat dari bawah itu kelihatan. Ini sholatnya ndak sah Pak kalau perempuan. Karena tadi mingkulil jawanib, atas, bawah, kanan, kiri harus tertutup. Termasuk yang pakai mukenah potongan, atasan sendiri, bawahan sendiri Pak. Ini kalau tidak hati-hati ketika ruku, ini kalau potongan yang atasnya itu tidak di tidak dicekel, ini ngelampreh, bahasa Jawanya itu ngelampreh. Karena ngelampreh dikhawatirkan lehernya si wanita itu kelihatan dari bawah. Jadi cara njenengan nginggeng sing ngingsor kowe katon, gulune katon. Ini juga tidak sah. Jadi hati-hati yang pakai mukenah tugelan, potongan, itu ketika ruku itu dicekel, dipegang dengan lututnya sekalian biar tidak ngelampreh. Yang terakhir bagian bawah dagu. Niki termasuk wajah napa sanes Pak? Bagian bawah dagu ngingsore janggut nggih, ngisore janggut. Ini wajah apa bukan? Bukan wajah. Karena bukan wajah berarti aurat apa bukan? Aurat. Yang bukan aurat itu hanya wajah. Yang boleh terbuka itu wajah dan telapak tangan. Selain itu wajib ditutup, termasuk bagian bawah janggut. Jadi nyenengan yang punya istri atau punya anak perempuan, perhatikan masang mukenahnya bagian dagunya seperti ini Pak. Jangan seperti ini. Aja kaya wong nganggo kudung. Are wong nganggo kudung biasa kan ning sore katon. Kowe anggo salat aja kaya kowe. Jadi ditarik mendhuwur, ben nutupi janggutnya sekalian kados niki, jadi aman. Karena bagian bawah dagu ini aurat yang wajib ditutup. Oke. Yang selanjutnya mengetahui masuknya waktu. Mengetahui masuknya waktu ini syarat sahnya sholat. Tidak boleh orang sholat hanya menebak-nebak, kaya neta wis asar nyong tak sholat. Ini enggak sah. Walaupun sebenarnya sudah asar. Walaupun sudah asar, tapi ketika jenengan sholatnya belum pasti, ini enggak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Karena dalam ibadah itu ada kaidah begini Pak. Al-i'tibaru fil ibadah bima fi nafsil amri wa bima fi dhonnil mukallaf. Barometer sah dan tidaknya dalam ibadah ini antara kenyataan dengan prasangka, dengan keyakinan, ini harus sama, harus match, harus selaras. Kita meyakini sekarang sudah asar, padahal belum. Oke? Kemudian kita sholat asar, yakinnya sudah waktu asar, kenyataannya belum. Keyakinan dan kenyataan berbeda, ini ibadahnya enggak sah. Atau dibalik, kenyataannya sudah zuhur, sudah asar, tapi keyakinan kita belum mantap. Sholat asar sekarang masih ragu, walaupun kenyataan sudah asar. Ini juga tidak sah. Nafsul amri, kenyataan, dzonnul mukallaf, prasangka kita, keyakinan kita, ini harus serasi, harus cocok dengan kenyataan. Itu aturannya dalam masalah apapun. Dalam masalah menutup aurat, dalam masalah masuknya waktu, dalam masalah wudu, dalam masalah ibadah, itu berlaku semuanya. Yang selanjutnya adalah menghadap kiblat. Nah, ini yang terakhir Pak insyaallah. Menghadap kiblat ini
ada perbedaan pendapat antara Imam As-Syafi'i dengan para ashabnya, dengan para muridnya. Berbicara aslul madhab, asli makolahnya As-Syafi'i dalam masalah menghadap kiblat ini harus ainul kiblat, ainul Ka'bah, benar-benar lurus dengan Ka'bah. Tidak boleh hanya sembarang nyongtas yang penting madhab ngulon. Wong kiblat kuwi ning kulon berarti yang penting madhab ngulon. Ini menurut As-Syafi'i enggak sah. Harus benar-benar pas dengan Ka'bah. Nah, ini As-Syafi'i. Tapi ashabnya itu berbeda pendapat. Ya enggak wajib lah, enggak usah persis dengan arah Ka'bah. Yang penting arah di mana Ka'bah itu berada, kita menghadapnya itu sudah cukup. Kalau di Jawa khususnya itu arah Ka'bah ada di arah barat. Berarti yang penting kita menghadap barat, menghadap ngulon itu sudah sah. Jadi memang As-Syafi'i radhiyallahu an ini sering beliau itu menyampaikan pendapat yang dipikir-pikir itu dirasa-rasa itu sangat sulit, Pak. Di antaranya dalam masalah menghadap Ka'bah. Dalam masalah niat ini pun sangat sulit. Makanya ashabnya itu mengatakan, As-Syafi'i njenengan ari gawe pendapat kaya-kaya sing bisa nglakoni panjenengan mawon. Angel nemen. Ning masalah niat, ning masalah menghadap Ka'bah. Makanya ashabnya itu berbeda pendapat. Sudah ndak usah seperti itu. Cukup menghadap arah saja. Kalau kita berarti arahnya arah barat. Kita menghadap arah barat sudah cukup. Pan menceng ngalor, pan menceng ngidul nggak usah. Artinya tetap sah. Jadi nyenengan nggak usah ada timbul konflik misalkan di masjid atau musola gara-gara sejen miring, Pak. Oke, dungane miring ngalor, jarnya miring ngidul. Sami mawon. Yang penting arah kulon. Itu sudah cukup. Pun mengatakan saking kawula, mohon maaf atas segala kekurangan, silahkan dikoreksi. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang panjenengan ketahui, terutama kalau tidak sesuai dengan kitab-kitab muktabar, kitab-kitab salaf yang panjenengan pelajari, silahkan. Barangkali ada yang tidak sesuai, kami ditegur dengan cara yang baik. Terima kasih kepada Qasimul Auqat, terima kasih kepada panitia, kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Najib Afandi yang telah memberi kehormatan kami untuk bisa ikut hadir bermujalasah bersama, bersilaturahmi bersama panjenengan KIC Bumi Ayu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Muhammad Toha, sarjana Quran dan sarjana komputer. Kepada para hadirin, apa yang disampaikan dipaparkan mudah-mudahan kita bisa menyerap dan kita ambil hikmah, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bahan untuk diri kita masing-masing dan keluarga, khususnya masyarakat umum.